Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya. Di mata kuliah mikrobiologi, imunologi, sama parasitologi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita ada 3 sub ilmu yang akan kita pelajari, ada mikrobiologi, ada imunologi, sama parasitologi. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang imunologi, khususnya bakteriologi, kemudian virologi, sama mikologi. Nah, hari ini kita mulai masuk ke bagian parasitologi. Jadi nanti setelah UTS kita baru akan fokus ke imunologi atau reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk. Benda asingnya berupa apa? Berupa mikrobiologi atau berupa parasitologi. Nah, secara garis besar, parasitologi itu ada 2 nantinya. Ada helmintologi atau ini berupa cacing, sama protozoologi atau yang berupa protozoa nantinya. 2 pertemuan ke depan atau mungkin minggu ini ya, karena seminggu ada 2 pertemuan, kita akan belajar tentang helmintologi. Baik, kita mulai saja. Helmintologi, ini gambar-gambarnya helmintologi. Ada banyak. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini sama besok ya harusnya, karena ini nanti ada 2 pertemuan, adalah mempelajari tentang helmintologi, meliputi pengertian, kemudian helmintologi secara umum, kemudian baru akan kita pelajari nanti pembagian atau klasifikasinya. Ada parasit trematoda, cestoda, sama nematoda. Ya, kita mulai dari pengertian helmintologi. Helmin itu adalah cacing. Secara umum, secara general, secara luas, helmin itu artinya adalah cacing. Sehingga helmintologi diartikan bahwa ilmu yang mempelajari tentang cacing yang hidup sebagai parasit pada manusia. Kemudian pokok bahasanya nanti ada klasifikasi, morfologi dan siklus hidup, penularan dan epidemiologi, patologi dan kliniknya, kemudian diagnosisnya dan pengobatan dan pencegahannya. Helmintologi secara umum, ini poin-poinnya akan kita bahas. Kita mulai dari klasifikasi. Klasifikasi cacing yang ada kaitannya dengan manusia itu ada Phylum Annelida, Phylum Nemathelminthes, Phylum Platyhelminthes. Ya, jadi ada 3, Annelida, Nemathelminthes, sama Platyhelminthes. Kita mulai dari yang pertama, Phylum Annelida. Phylum Annelida ini juga dikenal sebagai lintah. Dia merupakan ektoparasit penghisap darah, bisa hidup di air ataupun di darat. Yang hidup di air, spesies Limnatis, dia dapat melukai manusia, ukurannya bermacam-macam. Yang hidup di darat, spesies Haemadipsa, hidup di hutan tropis. Nah, lintah ini kalau nggak salah sekarang juga lagi in ya, kalau dia tuh bisa dibuat terapi, jadi dia bisa menghisap darah, kemudian darah yang dihisap ini, kalau nggak salah yang dijadikan terapi ya, itu difokuskan seperti kayak darah-darah kotor, sehingga kalau dihisap oleh si lintah ini, maka darah kotor yang ada di dalam tubuh kita bisa bersih. Sepertinya konsep terapinya seperti itu. Kita lanjut ke Phylum Nemathelminthes. Nemathelminthes ini merupakan golongan dari cacing dewasa. Kelompok cacing dengan bentuk bulat memanjang seperti benang. Makanya namanya artinya adalah benang. Kulit luar tidak bersegmen. Kutikulanya licin, kadang-kadang bergaris, memiliki rongga badan serta kelamin terpisah. Bersifat parasit bagi hewan maupun manusia. Kelompoknya adalah kelompok nematoda. Tadi kan kita ada nematoda, cestoda, sama trematoda. Kemudian yang terakhir ada Phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes ini kelompok cacing pipih berbentuk pipih seperti daun atau pipih panjang seperti pita. Kelas trematoda biasanya tidak memiliki rongga badan, bersifat hermafrodit. Alat pencernaan buntu umumnya memiliki telur memiliki operkulum. Kemudian kelas cestoda atau subkelasnya cestoda umumnya tidak memiliki rongga badan, tidak memiliki alat pencernaan, dan dia bersifat hermafrodit. Morfologi atau bentuk dan juga siklus hidup dari cacing secara umum. Kalau misalnya nematoda usus, umumnya dia tidak membutuhkan host atau perantara. Siklus hidup dari nematoda usus ini adalah sederhana, jadi dia selain itu dia juga tersebar luas di seluruh dunia. Siklus hidup cacing usus mulai dari stadium telur menetas menjadi larva, larva menjadi cacing dewasa, kemudian tergantung variasinya, spesiesnya, nanti akan dia timbul berbagai variasi, tapi secara umum adalah telur, larva, kemudian cacing dewasa.
Manusia di sini berfungsi sebagai hospes definitif atau perantara atau obligat atau alternatif atau insidental ataupun parateknik. Jadi kalaupun nggak ada manusia, si cacing nematoda usus ini tadi atau si cacing usus ini dia bisa tetap hidup. Beda sama virus, kalau nggak ada manusia dia nggak bisa hidup. Nah, maksudnya seperti itu kalimat ini. Kemudian binatang dapat hidup sebagai hospes reservoir. Jadi parasit ini agak sulit untuk dimusnahkan karena dia juga pakai binatang sebagai hospes reservoir. Medium penularan dari nematoda usus atau cacing secara umum itu bisa melalui tinja, melalui tanah, melalui antropoda, melalui siput, atau melalui daging hewan. Nanti kalau kita sudah bicara per kelasnya, nanti akan lebih jelas lagi. Kemudian epidemiologi atau epidemiologi itu adalah semacam kayak bagaimana kita belajar tentang penularannya, daerah-daerah yang tertular itu bagaimana. Epidemiologi itu tergantung dari sumber infeksinya, kemudian lingkungan, siklus hidup cacing, keadaan sosial ekonomi, kepercayaan, sistem perairan, karena banyak sekali cacing yang hidup di air, perpindahan penduduk, transport yang mudah dan juga cepat. Transport ini maksudnya transport si cacingnya ya. Patologi dan klinik. Patologi kan keadaan yang tidak normal, kalau yang normal kan fisiologi, dan klinik atau gejala-gejala klinisnya. Penyakit karena cacing ini dia tidak bersifat akut, jadi biasanya itu pasti lama. Akut cepat, kronis lama, ingat ya, akut cepat, kronis lama. Jadi biasanya yang masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah berupa telur cacingnya, kemudian telur ini sampai berubah menjadi cacing dewasa, berarti kan perlu waktu nih, perlu nutrisi, perlu lingkungan yang sesuai. Nah, misalnya karena itu dia pasti kalau infeksi cacing ini dia tidak bersifat akut karena memang biasanya dia pasti lama, mulai dari telur menetas menjadi larva, larva jadi cacing dewasa. Timbul kerusakan jaringan atau timbul gejala nyata, misalnya setelah serangan berulang ataupun terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan bisa disebabkan oleh stadium telur, bahkan dia masih jadi telur pun sudah bisa merusak jaringan, stadium larva atau stadium cacing dewasa. Berat jaringan yang terinfeksi tergantung dari jumlah parasit, organ tubuh yang diinvasi atau diserang, kemudian kerentanan atau kekebalan hospes. Kerusakan jaringan hospes dapat disebabkan oleh iritasi, trauma mekanik, racun yang dihasilkan oleh parasit itu tadi. Jadi kalau sekarang pun pemerintah untuk memberantas si infeksi cacing ini ya, bahkan untuk balita kan sudah digalakkan untuk konsumsi obat cacing secara rutin. Biasanya sih bareng sama konsumsi vitamin A setiap bulan Februari sama Agustus. Jadi diusahakan 2 bulan ini dalam 1 bulan itu balita harus wajib ke posyandu untuk mendapatkan obat cacing ini. Sebenarnya obat cacing juga dijual secara secara bebas ya. Cuman salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi atau mungkin bisa memberantas infeksi karena cacing adalah dengan pemberian obat cacing ini. Kenapa diberikan 6 bulan sekali? Salah satunya karena ini tadi, karena dia tidak bersifat akut atau bersifat kronis. Jadi kemungkinan kalau misalnya dikasih 6 bulan sekali, kita bisa memberantas cacing yang ada dalam tubuhnya anak-anak sendiri. Itu program pemerintahnya. Kemudian diagnosis. Diagnosis dari infeksi cacing ini dilihat dari gejala kliniknya. Kemudian pemeriksaan laboratoriumnya, yang diperiksa apanya? Tinja. Jadi tinjanya yang kira-kira oh ini kena infeksi cacing nih, kita ambil tinjanya, kemudian kita lihat apakah di dalam tinja itu ada telur cacing atau enggak, atau mungkin bahkan sudah ada cacing dewasa atau tidak. Konsentrasi atau biakan, kemudian usapan anus, biopsi darah, urin, sputum, sama reaksi imunologis. Biasanya ini pakai imunodiagnosis. Pengobatannya ada pengobatan massal sama pengobatan perorangan. Mungkin contoh pengobatan massal adalah yang pemberian obat cacing setiap 6 bulan tadi, sama pengobatan perorangan ini yang kita konsumsi obat cacing dalam bentuk bebas. Nah, kalau konsumsi ekstrak cacing yang mungkin bisa sebagai obat tipes itu beda lagi ya, itu bukan pengobatan cacing. Jadi itu adalah konsumsi obat ekstrak cacing untuk menyembuhkan penyakit yang lain. Jadi itu bedanya. Kemudian pengobatan infeksi cacing ini perlu diperhatikan bahwa
pemilihan obat kemoterapi dengan efek letal atau efek membunuh terhadap parasit, serta efek sampingan minimal pada host. Jadi kalau bisa kita cari obat itu yang efek letalnya rendah, efek letal terhadap parasitnya atau yang efek membunuh parasitnya tinggi, tapi efek samping pada manusianya atau yang minum obat itu rendah. Perbaikan keadaan umum dan daya tahan tubuh penderita. Jadi yang diobati adalah keadaan KU-nya sama daya tahan tubuh penderita. Jadi selain minum obat cacing, kita tetap harus konsumsi makanan yang seimbang misalnya. Terus kemudian perbaikan sanitasi lingkungan. Kenapa? Karena biasanya infeksi cacing ini, cacingnya itu berasal dari lingkungan itu sendiri. Pencegahan infeksi cacing bisa dengan cara mengurangi sumber penularan. Kemudian pendidikan kesehatan, kemudian pemberantasan hospes perantara dan vektor, kemudian mempertinggi imunitas sama pengawasan hygiene dan sanitasi atau kebersihan. Nah, selanjutnya kita mulai ke parasit trematoda. Parasitnya tadi kan ada 3, trematoda, nematoda, sama cestoda. Nah, yang ini semuanya sudah saya jabarkan di PowerPoint, mungkin kalian bisa baca sendiri. Secara umum, akan saya bacakan yang bagian depannya aja. Jadi contohnya parasit trematoda. Parasit trematoda ini masuk ke pilum platyhelminthes. Kalau kita ingat tadi, cacing yang berhubungan dengan manusia ada 3 pilum. Trematoda sendiri masuk ke pilum platyhelminthes. Kemudian habitatnya, trematoda ini habitatnya ada di usus, di hati, di paru-paru ya, maaf tipo, sama di darah. Morfologi atau bentuk secara umum, trematoda pipis seperti daun, kemudian dia tidak bersegmen, tidak punya rongga badan, mempunyai 2 batil isap, yaitu bagian mulut dan bagian perut, kemudian punya saluran cerna yang menyerupai huruf Y terbalik, jadi kayak apa ya? Ya, Y tapi terbalik dan juga buntu. Kemudian hermafrodit, kecuali spesies Schistosoma. Klasifikasi berdasarkan tempat hidup, karena tadi habitatnya ada 4 ini, jadi ada trematoda usus, trematoda hati, trematoda paru, sama trematoda darah. Ini jenis-jenis trematoda usus, ada Fasciolopsis buski, ada Echinostomatidae, sama Heterophytidae. Ini saya bahas satu-satu. Ada hospesnya. Hospes ini adalah semacam kayak inang atau hostnya. Ini penyakit yang disebabkan, kemudian cara infeksinya, gejalanya apa saja, habitatnya apa saja. Secara umum, karena dia infeksi, biasanya pasti nanti gejalanya salah satunya adalah panas. Tapi di sini yang saya tuliskan di sini ini adalah biasanya gejala-gejala yang lebih spesifik. Nah, spesifiknya itu tergantung dari dia menginfeksinya di mana. Seperti ini trematoda usus. Jadi ya pasti gejalanya itu adalah gejala-gejala penyakit pencernaan. Seperti nyeri di lambung, mual, sama diare. Lanjut ke morfologinya, lanjut ke diagnosisnya, lanjut ke pengobatannya juga sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh siklus hidupnya. Kita mulai, kalau baca siklus hidup, kita cari dari yang nomor 1 dulu. Di sini contoh adalah telur cacing yang dikeluarkan oleh manusia atau misalnya babi yang sudah terinfeksi buski tadi, dikeluarkan karena di sini bentuknya seperti ini berarti dia di air ya. Nah, dikeluarkan dari tinja, kemudian biasanya nanti akan masuk ke air, jadi dia sudah ada di air nih. Nah, dari air ini dia nanti akan sudah mulai masuk ke fase berikutnya, yang tadi membentuk larva dan sekian-sekian ya. Di sini, untuk yang si buski ini berarti dia mulai penetrate snail, berarti mungkin dia akan masuk ke macam keong ya. Terus dari telurnya tadi sudah keluar dari cangkangnya, setelah keluar dari cangkang masuk ke keong. Nah, di keong ini atau snail ini dia sudah mulai berkembang. Jadi mulai dari sporosit jadi ready, kemudian dari Cercariae atau larva. Kemudian larvanya ini dia keluar dari si snail, keluar ke air. Setelah keluar ke air misalnya, terus kita konsumsi nih makanan yang berasal dari air tadi. Jadi yang kita konsumsi biasanya bukan dalam bentuk si larvanya tadi, tapi berupa makanan. Nah, ini ada Metacercariae on water plant. Jadi biasanya makanan-makanan atau sayuran yang berasal dari perairan yang sudah terinfeksi, bukan terinfeksi. Jadi larvanya tadi akan mencari makanan. Nah, makanan itu terus kemudian kita makan.
akhirnya kita terinfeksi. Jadi ini salah satu apa namanya siklus hidupnya. Ada juga kalau yang di sini kan dia sudah dalam bentuk larva ya. Larva masuk ke tumbuhan, tumbuhannya dimakan oleh manusia. Tapi bisa juga dalam usus manusia, dia larvanya akan berkembang menjadi cacing dewasa. Biasanya seperti itu alurnya. Jadi yang kita makan bukan larva secara umum, tapi adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di perairan. Perairannya itu ada mengandung banyak larva dari si cacing atau si trematoda usus tadi. Ini saat dia ada di usus halus atau di usus manusia, cacing melekatkan diri ke mukosa usus halus melalui batil isap perut. Tadi batil isapnya kan ada dua ya, di mulut sama perut. Dia melekatkan di usus lewat batil isap perut, kemudian memakan isi usus dan mukosa superficial. Akhirnya karena dia makan si isi usus tadi terjadi peradangan, ulcerasi sama abses. Ini makanya tadi apa namanya? Bukan tadi sih. Ini biasanya kalau kita cacingan kan pasti ada yang bilang, kok makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk cacingan ya. Ini salah satu penyebabnya adalah ini. Jadi si cacing tadi itu konsumsi isi ususnya kita. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita ini tadi trematodanya dalam jumlah besar, akan terjadi sumbatan pada usus. Kemudian ini spesies yang kedua ada Echinostoma-tidae, ada banyak jenisnya, ada Malayanum, Revolutum, Lindoles, kemudian Recorvat. Ini penjelasannya, mungkin kalian bisa baca sendiri. Dan ini nggak bakalan saya masukin UTS juga, karena hafalannya terlalu banyak ya. Jadi mungkin kita nanti di UTS mungkin yang apa namanya lebih ke penalaran saja atau penjelasan-penjelasan aja. Kemudian ini morfologinya, ini diagnosisnya, ini pengobatannya. Nah ini siklus hidupnya. Sama kayak yang si Bulski tadi, kita kalau baca siklus hidup cari angka 1 dulu. Nah ini secara umum kayaknya sama ya kayak tadi ya. Jadi mulai dari telurnya keluar dari tinja, kemudian masuk ke perairan, perairannya dia keluar dari cangkangnya, masuk ke keong, kemudian dia di keong ini dia menjadi larva. Larva ini bisa masuk ke keong lagi, keongnya dimakan oleh burung pelikan, terus keluar sebagai telur lagi, atau dari keong ini sama tumbuhan-tumbuhan yang hidup di perairan dimakan oleh manusia, masuk ke usus, dan seperti itu selanjutnya. Kebanyakan kalau trematoda usus, dia seperti itu siklus hidupnya. Kemudian ini ada yang Heteropidiae, jenisnya, ini hospesnya, penyakit, cara infeksi, gejala sama habitatnya, morfologinya, diagnosis sama pengobatannya, siklus hidupnya. Oke, kalau ini nggak ada angka satunya, kita mulai coba mungkin dari yang sama sebelumnya ya. Ini telur cacing keluar, kemudian masuk ke host intermediate pertama atau siput, sama juga ya, kemudian setelah itu keluar dari bentuk larva. Nah, larvanya ini dia dimakan oleh ikan. Kalau tadi kan larvanya ada di tumbuhan, kalau ini larvanya dimakan oleh ikan, ikannya dimakan lagi oleh manusia. Jadi seperti itu, terus akan muter lagi seperti itu. Kemudian kita sudah ke trematoda usus, kita ke trematoda hati. Ini contoh-contohnya, yang paling terkenal biasanya ini Fasciola hepatica. Kita ke Clonorchis sinensis, hospes, penyakit, cara infeksi, morfologi, sama habitat. Ini gejalanya, diagnosis dan pengobatannya. Ini siklus hidupnya. Intinya yang bersama ya. Telur, hospes perantara, ini kayaknya juga masih sama. Apa namanya? Keong, kemudian ada larva, kemudian dimakan oleh ikan nanti ke binatang keduanya dulu, baru nanti dia hospes yang kedua. Kemudian yang dimakan manusia adalah si hospes keduanya ini. Kemudian Apis thorsis, hospes, penyakit, cara infeksi, morfologi, habitat. Kemudian ini gejalanya, diagnosisnya, pengobatannya, siklus hidupnya sama. Ada hospes definitifnya dulu, kemudian telur masuk ke keong, jadi larva dimakan ikan, ikannya dimakan manusia, atau dari ikan dimakan oleh hewan, hewannya ngeluarin lagi nih, hewan sama manusia ya, nanti ngeluarin lagi telurnya. Fasciola hepatica yang saya bilang agak terkenal tadi karena dia menyebabkan hepatitis biasanya. Ini hospesnya, penyakitnya,
cara infeksinya, morfologi, gejala, diagnosis, pengobatan. Ini juga siklus hidupnya sama. Ini kalau misalnya paling sering dia di domba, domba mengeluarkan telur, telur kemudian masuk ke siput, siput mengeluarkan larva, larva ke tumbuhan. Nah, ini tumbuhannya sudah nggak di perairan lagi. Nah, tadi kan perairan. Ini udah tumbuhan-tumbuhan yang di darat. Tumbuhan yang di darat dimakan oleh manusia. Kemudian ada paru. Paru contohnya ada Paraganimus, westermani, hospes, habitat, cara infeksi, gejala, morfologi cacing, morfologi telur, diagnosis, pengobatan, ini siklus hidupnya. Kalau yang tadi, kalau nggak ke usus ke hati, dia kalau yang ini dia ke mana? Paru, infeksi. Kemudian trematoda darah, ini contohnya skistoma kebanyakan, skisostoma, morfologinya, penyakit sama gejalanya, diagnosis dan pengobatannya, ini daur hidupnya. Jadi sama intinya, nanti keluar telur, telur menetas masuk siput, siput masuk dari siput nanti jadi larva. Kemudian kalau ini setelah larva, larvanya itu bisa langsung menembus kulit. Lebih bahaya lagi ya. Ini yang Japonicum, hospes, penyakit, gejala, diagnosis, morfologi, daur hidup. Ya, daur hidupnya kebanyakan hampir sama ya, intinya seperti ini. Ini Mansoni, daur hidupnya juga seperti ini, hampir sama intinya. Haemotobitum, daur hidupnya juga hampir sama. Mekongi, Cystostoma binatang. Nah, itu tadi yang tentang trematoda. Kita coba mulai masuk ke cestoda. Cestoda ini cacing dewasa yang hidup di saluran usus dan larva di jaringan vertebrata dan invertebrata. Bentuk badan putih dorsoventral sama kayak trematoda tadi, memanjang seperti pita sama bersegmen. Proctoid pada dewasa dia berisi organ reproduksi laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Cestoda ini tidak punya alat cerna, tubuhnya berupa skolek, ujung bagian anterior yang berubah menjadi alat pelekat, ada kait-kait dan alat isap. Kalau yang trematoda tadi kan kebanyakan tuh alat isapnya mulut sama perut ya. Dan terdiri dari leher dan strobila, hermafrodit sama kayak trematoda tadi. Infeksi umumnya oleh larva dalam kista. Jadi kalau yang hampir sama kayak si trematoda tadi ya, yang masuk ke dalam tubuh kan dia bentuk larva. Infeksinya dengan kalau kita menelan larvanya atau menelan telurnya. Jadi kebanyakan infeksi cacing itu bukan dari cacingnya langsung, tapi malah dari telur yang sudah berubah jadi larva atau dari telur itu sendiri. Ini klasifikasinya ada Ordopseudophilidia sama Ordosilopilidia. Ini spesiesnya. Ada banyak ya. Ini morfologinya. Oke, ini salah satu jenisnya ada di Polothorium latup. Daur hidup sama ya, manusia nanti ngeluarin telur, telurnya menetas masuk ke siput. Kemudian dimakan ikan, ikan dimakan oleh manusia. Maka dari itu kadang tuh kalau kita dari perairan, salah satu infeksinya adalah infeksi cacing, makanya harus dimasak dengan sempurna. Itu salah satu ya, selain cacing bisa juga adalah infeksi logam berat. Ini Mansoni, daur hidupnya hampir sama intinya. Nana hampir sama juga. Diminota hampir sama juga. Nah, nanti biasanya yang akan saya keluarkan di UTS atau di soal-soal itu ya adalah saya kasih gambar seperti ini, kemudian kalian membaca. Jadi sudah saya kasih tahu cara bacanya. Kalau ada angka satunya kalian dari angka 1. Kalau tidak ada seperti ini ya, cara bacanya adalah misalnya ini telur, karena ada tulisannya pakai telur ya. Pakai telur dalam tinja atau telur cacing itu biasanya dikeluarkan lewat tinja, makanya tadi ada pemeriksaan di tinja. Kemudian telur yang sudah ada embrionya tertelan oleh manusia. Kemudian setelah telur berembrio tertelan, onkosfer menetap, telurnya tadi itu menetas, terus dia akan menembus dinding usus manusia. Kemudian
Setelah menetas, dia akan membentuk badan. Nah, badannya itu misalnya nih ya, sudah terbentuk badan secara sempurna, dia akan melekat pada usus. Kemudian di usus akan terbentuk telur lagi, dikeluarkan lagi. Nah, bentuknya seperti itu. Nanti yang akan saya keluarkan di ujian seperti itu. Jadi misalnya ada gambar, kemudian penjelasannya bagaimana. Nggak usah bingung, nggak usah takut nanti hafalannya gimana, karena pasti nanti gambar yang saya masukkan adalah gambar-gambar yang ada di PPT, dan biasanya nanti sudah ada penjelasannya sedikit, tinggal kalian kembangkan lagi penjelasannya. Terakhir adalah nematoda. Nematoda ini jenis spesies yang paling banyak, hidup bebas di air tawar, air laut, lumpur, tanah, dan juga perkebunan. Morfologinya, ukurannya beragam, mulai dari milimeter sampai meter, jadi nematoda ini udah mulai gede ya. Punya kepala, ekor, rongga badan, dan alat-alat gerak, alat-alat yang agak lengkap. Kemudian dia bisa mengeluarkan telur 20 sampai 200.000 per hari dari badan hospes melalui tinja. Nematoda ini dalam bentuk infektif, maksudnya bukan inaktif, infektif atau yang bisa menyebabkan infeksi, dapat memasuki badan manusia dengan cara dia masuk sudah dalam bentuk cacing, tertelan, atau dia sebagai vektor. Klasifikasi berdasarkan tempat hidupnya ada nematoda usus, nematoda darah, dan juga jaringan. Ini contohnya, mungkin yang kalian kenal yang ini ya, Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Kemudian cacing tambang. Nah, cacing tambang ini lebih bahaya lagi karena kalau biasanya kenapa disebut cacing tambang? Biasanya dia ada di daerah pertambangan, kemudian dia itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat kulit gitu. Jadi kalau kita ada di daerah pertambangan, kita nggak pakai sandal dan di situ ada cacing tambang, kita bisa terinfeksi si cacing itu tadi. Ini penjelasannya hospes penyakit morfologi masuk ke dalam tubuh manusia bagaimana. Ini siklus hidupnya. Baca siklus hidup seperti tadi ya, cari angka 1, satunya tuh di sini. Ini menunjukkan usus ya, jadi ada cacing yang ada di usus, kemudian dari feses akan keluar oleh telur-telurnya, kemudian dari telur ini, telurnya itu ada yang belum ada embrionya, ada yang sudah ada embrionya, kemudian yang belum ada embrio kalau sudah keluar dari tubuh manusia akan menjadi telur yang sudah ada embrionya. Kemudian ini kan mulai pembelahan ya, mulai dari 1 pembelahan jadi 2 jadi 8. Kemudian kalau dia sudah agak terbentuk larva. Nah, entah telurnya, entah larvanya yang sudah menetas dari telur akan tertelan lagi oleh si manusia. Ini penjelasannya. Gejala, diagnosis sama pengobatannya mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian ini cacing kremi, semuanya sudah lengkap. Ini daur hidupnya. Ini juga daur hidupnya. Kalau misalnya tidak ada angka seperti ini, kita mulainya dari mana baca daur hidup? Kita coba cari bagian telur biasanya. Kayak ini telur yang belum dibuahi, kemudian setelah dibuahi dia jadi 2, jadi 8, kemudian sampai jadi larva. Nah, jadi larva dia ini akan dikonsumsi, bisa oleh anjing, bisa oleh manusia atau host yang lain. Kemudian nih larvanya dilepas di usus, masuk ke sirkulasi. Nah, larva ini kalau sudah masuk ke usus, dia keluar lewat feses itu udah dalam bentuk si telur tadi. Cacing tambang. Makanya di sini tadi sudah saya jelaskan, jadi cara menghindarinya kita harus pakai alas kaki. Ini gambarnya cacing tambang di usus. Cacing cambuk. Siklus hidupnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang helmintologi. Ini untuk pertemuan yang kali ini ya, jadi memang agak panjang. Kesimpulannya adalah tadi kita bahas tentang pengertian helmintologi, merupakan ilmu yang mempelajari cacing yang hidup sebagai parasit pada manusia. Kemudian helmintologi secara umum ada filum Annelida, filum Nematelmintes, sama filum Platyhelminthes. Parasit Trematoda ada Trematoda usus, hati, paru-paru, dan darah. Parasit Cestoda ada Pseudophilidia sama Pseudo sama Pseudopilidea, parasit nematoda dan nematoda usus, nematoda darah, dan nematoda jaringan. Oke, ini tugasnya, tanggalnya keliru ya. Nanti kita bahas.
tugas dikerjakan secara individu, kemudian dalam bentuk PPT dan dipresentasikan minggu depan. PPT maksimal 10 slide, waktu presentasi maksimal 10 menit. Tugas dikumpulkan maksimal tanggal, kalau di sini 16 Oktober, berarti jangan 16 Oktober sekarang, tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 November 2020 ke email saya. Semakin cepat mengumpulkan, nanti akan semakin baik nilainya. Oke, dari saya penjelasannya itu dulu. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa kita jelaskan waktu sesi diskusi. Jadi minggu depan yang presentasi kalian. Jadi nanti kan kalau nggak salah kalian ada sekitar 23 atau 24 ya. Nanti kalian upload videonya. Kalian upload videonya di MS Teams atau bisa dikirim ke email saya. Kemudian nanti secara random akan saya buka. Yang dibuka PPT-nya dia yang presentasi. Ya, dari saya. Tugasnya itu jadi misalnya kalian ambil satu jenis cacing tambang gitu. Nah, kalian jelaskan tentang cacing tambang. Bahannya bisa ambil dari PPT saya terus ditambahkan dari artikel lain misalnya. Mungkin dari saya itu, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasannya ya.